Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Potret spesial podcast. Setelah mendapat sorotan yang sangat beragam dari hampir semua lapisan masyarakat, isu skincare berbahaya di Kota Makassar itu semakin mencuat. Sejumlah pihak menyatakan kecewa dengan tindak penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian, sebab tidak satupun tersangka yang ditahan hingga hari ini Kamis pukul 15.30. Selain itu, beberapa merek skincare hingga saat ini masih diperjualbelikan secara bebas di tengah-tengah masyarakat, padahal menurut beberapa narasumber kami, bahan yang terkandung di skincare itu memiliki zat yang sangat berbahaya untuk kesehatan. Nah, pemirsa, kali ini kita ditemani dua narasumber kami yang terpercaya. Salah satunya adalah Bapak Andi Lalo, Bapak Ahmad Lalo, ya, BFM Ahli Media BP POM Makassar. Selain itu hadir juga Bapak Ilham Rashid, praktisi, advokat, dan kurator. Kedua narasumber ini nanti akan membahas seperti apa sih bentuk pengawasan Balai POM terhadap peredaran skincare di Kota Makassar yang menurut Nikita Mirsani gudangnya skincare yang ilegal, ya. Kita tanya beliau nanti soal bagaimana penegasannya, bagaimana suatu produk bisa terdaftar, dan aspek monitoringnya seperti apa. Di satu sisi nanti kita akan berbincang juga dengan Pak Ilham. Kita akan menanya dari sisi dari aspek hukumnya, sudah benar tidak penanganan yang dilakukan aparat kepolisian sejauh ini. Kenapa masih ada netizen yang nyinyir bahwasanya itu tidak adil, Pak? Ini kok yang di belakang layar ditangkap, sementara yang setiap hari testimoni di sosial media itu masih berkeliaran juga di tengah-tengah kita. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita sapa kedua narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Alhamdulillah baik, Mbak Dicide cepat. Pak Ahmad, Siap. agak menjadi sorotan Ya. beberapa pekan terakhir dengan adanya, bukan isu lagi, Pak, dengan adanya kecaman terhadap peredaran skincare khususnya di Kota Makassar. Bahkan salah satu pabrik itu, selebriti, mengatakan Makassar itu gudangnya skincare. Nah, dari aspek monitoring, Balai POM kan punya tanggung jawab dulu untuk mencegah terjadinya hal ini. Seperti apa, Pak, kira-kira Ya. menurut kacamata Balai POM sendiri? Ya, baik. Baik, Pak. Terima kasih. Jadi memang akhir-akhir ini banyak kasus-kasus yang diungkit ataupun diberitakan baik melalui media sosial maupun media lainnya. Dalam hal ini termasuk peredaran kosmetik ilegal. Kami Balai Besar POM di Makassar sebagai salah satu PT dari Badan POM tetap melakukan fungsinya atau tugasnya dalam hal pengawasan obat dan makanan termasuk kosmetik. Ya, pengawasan kosmetik ini kita melakukan pengawasan mulai dari pre-marketnya pada saat kosmetik itu akan didaftarkan untuk diberikan izin edar. Nah, kemudian setelah itu ada pengawasan post-market, pengawasan yang dilakukan terhadap kosmetik selama beredar. Ini berjalan sesuai dengan step yang berlaku di Balai POM atau seperti apa? Iya. Tapi kenyataannya masih banyak Nah, betul. Jadi yang berbahaya untuk masyarakat. betul. Jadi pada saat pengawasan pre-market itu kan dilakukan penilaian ataupun evaluasi terhadap kosmetik yang akan didaftarkan, mulai dari sarana produksinya, kemudian orang yang memproduksi, kemudian peralatan yang digunakan. Itu untuk memberikan kepada pelaku usaha kosmetik sertifikat cara pembuatan kosmetik yang baik. Kemudian Singkat saja, Pak. Ya. Singkat saja, Pak Ahmad. Setelah- Ini semua stepnya sudah dilakukan. sudah dilakukan. Tapi kenyataannya di lapangan masih banyak skincare yang beredar, Ya, yang tanda kutip ini bisa membahayakan ke
kesehatan customernya. Oke. Ini data kami valid karena kami memiliki salah satu narasumber yang legal secara akademis karena dia dokter kecantikan apa dan sebagainya. Itu grafik peningkatan masyarakat yang berobat di kliniknya itu semakin hari semakin banyak, Pak. Dan ini dampaknya sangat merusak. Balai POM tidak melihat itu. Ya, terkait peredaran kosmetik tersebut, memang karena kan banyak masyarakat yang ingin cantik, ingin putih, Itu ada di sisi lain, Pak. Ya. Ini bentuk tanggung jawab produknya Balai POM ini seperti apa, Pak? Balai POM itu tetap melakukan pengawasan baik terhadap produk yang sudah terdaftar maupun terhadap produk yang beredar secara ilegal. Sampel yang dibawa ke Balai POM, apakah sampel yang dibawa oleh ownernya atau sampel yang diambil dari peredaran di tengah-tengah masyarakat? Kalau sampel yang kami lakukan secara sampling itu membeli produk-produk kosmetik yang beredar di pasaran. Kemudian itu dilakukan secara sampling dan dilakukan pengujian di laboratorium. Nah, tahan dulu Pak. Ya. Ke Pak Ilham. Pak Ilham, Ya. ini dari sisi hukum, Ya. aparat kepolisian sudah melakukan tindakan yang dari sisi literatnya itu kan sudah memenuhi unsur-unsur untuk tersangkakan. Ini sampai sejauh ini aparat kepolisian itu sudah maksimal tidak dalam Baik. menindak pelaku terduga pelaku pemilik owner pemilik skincare ini. Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya tracking aja nih di media bahwa ada sudah tiga tersangka. Tiga tersangka. Dan yang dikenakan baru undang-undang tentang kesehatan. Sebenarnya dari sisi hukum banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku skincare yang berbahaya ini. Kenapa? Masuk di dalam undang-undang perlindungan konsumen mengenai kenyamanan, keselamatan bagi konsumen dalam menggunakan produk itu. Kemudian adanya overclaim, terus adanya bahan yang tidak dimuat di dalam produk itu sehingga masuk kategori pidana. Nah, pun demikian di Undang-Undang Kesehatan, termasuk masalah izin edar di pasal 106 Undang-Undang Kesehatan 366 2009 ya. Nah, itu berdua. Kalau kita gabungkan lagi, masih ada lagi mas mengenai TPPU-nya. Ya, posisi Kemarin saya baca Pak Kapolda sempat menyebut pasal 2 TPPU. Sebenarnya kalau kita bicara TPPU, ini sudah jelas. Kalau TPPU kan itu kan ada 3. Ada placement, layering, ada mitigation. Jadi ada menempatkan uang itu, hasil kejahatan itu di tempat-tempat tertentu. Kemudian ada layering, dipisah-pisah untuk mengaburkan. Ada juga yang migrasi, dia gabungkan supaya mengaburkan. Nah sekarang fenomenanya pelaku-pelaku owner skincare ini bukan lagi menyembunyikan, tapi dia flexing. Malah sebaliknya, dia beli barang mewah, kemudian dia pamer bahwa saya ini adalah pengusaha skincare yang sukses, you harus beli. Sebenarnya tidak perlu terlalu panjang, ini semua wajib ditersangkakan. Begitu produknya oleh penyidik diperiksa mengandung zat-zat berbahaya yang merugikan masyarakat, harus ditindak, harus segera ditindak. Nah, kita kembali lagi tadi masalah yang tersangka-tersangka ini ya, kan isunya belum ditahan. Ya. Nah, mengenai penahanan kita harus kembali ke pasal 21 KUHP. Kenapa dilakukan penahanan? Pertama, ditakutkan tersangka melarikan diri. Yang kedua, ditakutkan tersangka menghilangkan barang bukti. Yang ketiga, mengulangi lagi kejahatan serupa. Ya, kita tahan dulu Pak Ahmad, Pak Ilham. Baik. Saya aja setelah pariwara yang satu ini. Kembali bersama saya Yusuf Al-Farisi di program Potret Spesial Podcast. Saya ke Pak Ahmad dulu. Pak Ahmad, selain melakukan evaluasi terhadap sampel-sampel kosmetik yang Bapak peroleh di internal Balai POM sendiri, untuk sosialisasi ke masyarakat itu kegiatan-kegiatan apa yang sering dilakukan Pak? Minimal memberi edukasi ke saudara-saudara kita bahwasanya ini ciri-ciri kosmetik yang mungkin berbahaya untuk kulit kita.
Jadi kalau terkait sosialisasi, kami melakukan sosialisasi itu baik melalui media elektronik, melalui media sosial maupun melalui media elektronik lainnya. Kemudian ada sosialisasi langsung di tempat, di lokasi. Jadi kami punya media sosial baik dari Facebook, Instagram, X-Reel dan semuanya. Itu kita setiap hari mengupload ataupun menyampaikan sosialisasi terkait keamanan mutu obat dan makanan termasuk kosmetik. Nah, kemudian untuk yang sosialisasi secara offline kita melakukan setiap bulan, dan saat ini kita punya namanya program Mantap Polwa, pengawasan yang menjangkau kota sampai daerah pelosok. Di situ ada kegiatan mulai dari komunikasi, informasi dan edukasi, kemudian ada kegiatan pemeriksaan atau pengujian produk kosmetik dan pangan olahan secara cepat langsung di tempat. Jadi dari situ kita bisa memberikan warning ataupun informasi kepada masyarakat kalau misalnya ada kosmetik yang digunakan itu ternyata mengandung bahan berbahaya. Jadi ya di internal BP POM sendiri Pak Ahmad sudah ada list nama-nama kosmetiknya, merek-merek kosmetik yang ditengarai berbahaya untuk kesehatan. Kalau yang berdasarkan hasil ranking. Oke. Jadi kalau berdasarkan hasil pengujian, ya di BPOM sebenarnya ada Pak yang bisa diakses oleh masyarakat untuk melihat produk-produk mana yang sudah terdaftar dan produk-produk mana yang sudah di public warning atau ditarik dari pasaran. Itu secara legitimasi administrasi Pak ya? Iya. Maksud saya kan bahan yang terkandung di kosmetik itu sendiri, kira-kira BP POM punya list tidak? Ini kan kosmetik ilegal ini kan bukan barang baru lah ada Pak, ada list. Salah satunya apa Pak? Ini kan kalau Balai POM yang mengeluarkan list kan kita tidak ragukan lagi ke validasi itu pasti valid Pak, karena melalui uji lab apa dan sebagainya, sehingga mereka mengeluarkan warning bahwasanya mereka ini ya jangan dipakai misalnya. Ini untuk kemaslahatan umat juga Pak. Kira-kira satu saja nama merek yang termonitoring BP POM itu bahaya untuk di cream whitening ya, cream whitening itu RDL ya. Nah, itu ada beberapa yang sudah di uji lab dan mengandung bahan berbahaya misalnya seperti merkuri. Pak Ilham, Baik. Ini menjadi catatan saya juga Pak Ilham. Ada beberapa netizen yang mengatakan NRL kuat surukannya, tersangka tapi gak ditahan, sama dengan Nihil kasih cuma bertanya doang. Dia balas sih dong, Bapak Sila selama ini di belakang layar, kenapa dia yang tersangka? Nah, bagaimana Anda menyikapi suara-suara netizen seperti ini Pak? Ini kan mereka juga kalau saya sih secara personal ini merupakan bentuk kegelisahan mereka terhadap penegakan hukum untuk kasus ini. Kira-kira dari sudut pandangnya Pak Ilham sendiri seperti apa? Baik. Jadi kalau saya melihat malah sebenarnya ini harusnya menjadi suplemen buat penyidik untuk bekerja lebih keras, untuk tegak lurus, pakai kacamata kuda saja istilahnya, untuk menerapkan aturan yang berlaku. Kenapa bahasa-bahasa itu muncul? Kemarin juga saya juga tracking juga bahwa ada salah satu ibu hamil juga dengan perkara tindak pidana penipuan. Nah, itu ditahan. Kok yang ini perkaranya lebih besar, sama-sama hamil dengan alasan hamil tidak ditahan. Akhirnya setelah tekanan netizen itu, akhirnya si ibu ini dikeluarkan. Jadi justru ibunya yang dikeluarkan? Dikeluarkan. Bukan yang terduga owner yang ditahan ya? Nah, lucu sekali. Jadi terbalik. Ya, seharusnya dengan alasan itu tahan juga ownernya itu. Bukan mana yang Kita tidak bisa juga melarang masyarakat untuk berasumsi bahwa penegakan hukum ini tidak dilakukan dengan baik dan benar, karena fakta-faktanya seperti itu. Jadi saya menganggap ini suplemen buat penyidik, terutama aparat kepolisian, untuk memperlakukan sama, karena asasnya kan equality before of the law, bahwa semua orang harus sama kedudukannya
di mata hukum. Nah, kalau misalnya ada indikasi-indikasi seperti itu Pak Ilham, saya juga secara personal ini menduga ya. Ya. Secara personal menduga bahwasanya aparat kepolisian kurang serius menangani itu. Nah, dari sisi penegakannya sendiri mentersangkakan tanpa menahan salah satu pun tersangka. Ya. Misalnya, nah belum lagi poin kedua yang mengatakan bahwasanya kok cuma tiga pemilih merek yang ditahan, sementara ada yang kelas kakap juga masih berkeliaran kemana-mana. Yeah. Nah, ini di Makassar sendiri kan bukan cuma 3 merek, Banyak sekali banyak sekali, bahkan hampir tidak sulit menemukan jejak digital mereka ya. Yeah. Saya masih ingat kemarin itu yang arisan viral itu yang 1 miliar per orang itu lebih kan, Yeah. itu kan diisi oleh owner semua ini, pemilik kosmetik. Nah di situ kan ada gambaran bahwasanya begitu banyaknya nih owner di Makassar, ya kan? Ini modus operandinya mungkin saya tidak tahu apakah mereka berfungsi memproduksi di tempat atau masing-masing seperti UMKM memproduksi di rumah sendiri apa dan sebagainya. Kira-kira kalau dari aspek monitoring yang dilakukan Pak Ilham ini dari sisi hukumnya ini seperti apa sebenarnya? Jadi, kenapa bisnis ini sangat menjanjikan sebenarnya? Baik, jadi begini, saya sempat bertemu dengan beberapa Bapak singgung tadi mengenai arisan ya, Iya. Iya. Saya sempat bertemu beberapa orang. Saya melihat karakter personalisasi orang-orang yang tergabung di arisan itu yang juga menjadi owner skincare. Memang sepertinya mereka kurang edukasi mengenai bahayanya produk ini. Saya tidak tahu sekarang ya, tapi seperti itu. Jadi mereka berangkat dari ketidaktahuan juga. Makanya peran serta baik BPOM misalnya untuk mengedukasi mereka. Kan kita tidak boleh melarang orang berbisnis sepanjang bisnis itu tidak merugikan masyarakat. Nah, justru pemerintah senang, kita senang kalau roda perekonomian di berputar sepanjang tidak merugikan masyarakat, kan begitu. Seharusnya memang peran serta lembaga seperti BPOM, terus ada dari pihak kepolisian untuk mengedukasi. Apakah dari proses perjalanan bisnis skincare ini yang nyata-nyata sudah banyak sekali merusak dari sisi kesehatan ya, penggunaannya ini juga ada yang tanda kutip diduga membacking baik secara kelompok mungkin atau kita tahan dulu Pak setelah Baik, yang satu ini. terima kasih. Masih bersama saya Yusuf Alfarisi di program Potere Spesial Podcast. Pak Ahmad, dalam kasus ini kan membuka mata kita lebar-lebar bahwasanya apa yang dikhawatirkan terkait dampak dari kosmetik ilegal itu kan sudah ada di depan mata kita. Ini bukan lagi asumsi, ini sudah nyata. Data-data bisa kita review ke klinik-klinik kecantikan yang berbasis akademis, ya, dikelola oleh dokter yang ahli di bidangnya, itu mencatat bahwasanya orang yang datang berobat di 40 kecantikan menghilangkan dampak dari kosmetik yang dia gunakan. Berarti sudah banyak korban ini Pak. Nah, kira-kira kedepannya langkah taktis apa yang akan dilakukan Badan POM untuk mencegah lagi hal seperti itu? Ya, baik. Jadi kepada para masyarakat ataupun pengguna skincare ya, mereka itu kan ingin tampil lebih baik, lebih cantik di hadapan suaminya mungkin ya. Tapi di sisi lain kan kita harus cerdas dalam memilih produk obat dan makanan termasuk kosmetik yang seperti apa yang harus kita gunakan, yang seperti apa harus kita konsumsi. Ya, kami Badan POM TPU Makassar selalu mengajak kepada konsumen untuk melakukan namanya checklist. Jadi sebelum memilih, sebelum menggunakan atau mengkonsumsi produk obat dan makanan, lakukan ceklik itu, cek kemasannya. Di aplikasi BPOM ada Pak? Bisa bukan aplikasi Pak. Bukan. Jadi tindakan yang dilakukan oleh seluruh masyarakat ketika ingin mengkonsumsi atau memilih produk obat dan makanan. Jadi dicek kemasannya, apakah kemasannya utuh,
misalnya tidak rusak, tidak pecah. Kemudian L, cek labelnya. Labelnya di situ kan salah satunya harus ada izin edar. Nah, kemudian informasi-informasi yang ada di situ dibaca, termasuk cara penggunaan, komposisi yang ada. Kemudian I, izin edarnya, pastikan bahwa produk obat dan maka itu ada izin edarnya. Kalau kosmetik kan izin edarnya harus dari BPOM. Ya, misalnya BPOM NA ditambah angka di belakangnya. Itu harus dicek. Kemudian K, kadaluarsa. Ini juga penting, Pak. Karena produk-produk yang kadaluarsa itu kan sudah tidak dijamin keamanan mutunya. Kemudian khusus untuk skincare, masyarakat ataupun pengguna skincare ini harus lebih jeli lagi, Pak, melihat ciri-ciri dari skincare tersebut. Misalnya satu, tidak ada izin edarnya, itu ciri yang tidak memenuhi ketentuan. Yang kedua, kemasannya polos atau labelnya ada tapi tidak lengkap, termasuk tidak ada izin edarnya. Kemudian dari segi fisik, melihat fisik secara teksturnya itu kalau mengandung merkuri itu lihat ya, kental apa, kayak karet. Kemudian kadang cepat menjadi coklat atau kehitaman. Kemudian ada bau menyengat. Itu yang perlu diperhatikan oleh masyarakat ketika ingin mengkonsumsi ataupun menggunakan kosmetik. Jadi karena secara umum kosmetik itu kan dalam memberikan efek yang kita inginkan, misalnya ingin mencerahkan atau memberikan perubahan terhadap kulit, itu memerlukan waktu yang lama, tidak instan. Sementara yang ini kan praktis ya, instan. Ketika ada produk kosmetik yang instan atau memberikan efek misalnya memutihkan kulit secara cepat, nah itu patut dicurigai mengandung bahan berbahaya, khususnya misalnya merkuri. Ya. Oke, Pak Ahmad. Pak Ilham, dari sisi hukum sendiri seperti apa langkah-langkah ideal yang aparat penegak hukum ini yang mestinya dilakukan untuk bukan saja mencegah sekarang, tapi memberi efek jerah terhadap owner-owner nakal yang dengan sengaja menumpuk kekayaan dari hasil jeritan korban-korban skincare yang mukanya hancur, bahkan mungkin saja ada yang terpapar kanker seperti itu. Baik, jadi menurut saya langkah hukum yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian tidak harus hanya menunggu adanya pengaduan masyarakat. Dalam sistem bekerja mereka kan ada pengembangan, istilah mereka pengembangan dari suatu perkara peristiwa pidana yang ditemukan, kemudian dikembangkan, membuka tabir-tabir kejahatan lainnya. Nah, sama dengan ini, jadi penyidik dalam hal ini kepolisian, Polda Sulsel harus melakukan pengembangan secepat mungkin, kemudian memberlakukan hukum secara sama jika terbukti memenuhi bukti bahwa ada peristiwa pidana dan kemudian dapat ditingkatkan menjadi tersangka seperti yang 3 ini, seharusnya mereka cepat-cepat diproses, kemudian dilengkapi berkasnya, ditahan, kemudian dikirim ke kejaksaan untuk diproses di pengadilan. Kenapa? Karena itu akan menjadi trigger awal supaya pelaku-pelaku kejahatan skincare ilegal ini tidak melakukan hal serupa. Tapi memang kita mengharap di nantinya ketika perkara ini masuk ke ranah peradilan, itu harusnya dihukum berat. Ya. Kita juga berharap agar bukan hanya owner, kalau misalnya ada sosok atau lembaga yang terbukti harusnya membekingi bisnis gelap ini harus dijerat hukum. Harus dihukum lebih berat malah. Harus dihukum lebih berat. Karena saya selalu menarik, walaupun tidak diatur ya, di narkotika itu kurir dengan bandar beda loh hukumannya. Iya. Bandar bisa hukuman mati, Pak. Ya tapi ada juga kurir yang dihukum mati. Jadi seharusnya owner atau orang-orang yang membackup owner ini di belakang yang kita asumsi tadi, ketika memang betul-betul terbukti, seharusnya dihukum berat.
dihukum seberat-beratnya. Karena mereka menjadi sumber daripada Sumber bisnis gelap ini. bisnis gelap ini yang sangat merugikan masyarakat. Oke Pak Ahmad, oke Pak Ilham, kita tidak terasa berada di segmen terakhir ini, di segmen 5. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama. Kita berharap apapun bentuk kejahatan itu, aparat penegak hukum bisa menegakkan hukum seadil-adilnya Pak. Tidak ada tebang pilih, tidak ada yang diistimewakan, sebab di mata hukum semua sama. Ya, kita juga berharap dari sisi pengawasan, penindakan dan evaluasi dari pihak Balai POM ya, tidak bisa kedepannya nanti bisa meminimalisir anggapan masyarakat bahwasanya Balai POM ini kecolongan terus ya Pak Ahmad ya. Ya kita berharap, kita support Balai POM, kita support pihak kepolisian. Kita berharap kedepannya tidak ada lagi menjadi korban dari bisnis yang sangat-sangat merusak kesehatan publik bagi para penggunanya. Satu hal yang menjadi catatan penting dalam diskusi kita kali ini bahwasanya pintar-pintar kita memilih merek dan kita hanya keprincip mau praktis, mau putih gulita, mau cepat kaya kalau jadi reseller, padahal sebenarnya bukan hanya merusak diri kita sendiri tapi merusak orang banyak juga yang membeli produk dari Anda. Owner-owner yang nakal sadar-sadar hanya mempengaruhi pola pikir masyarakat dengan tampil mewah di depan sosial media ya, padahal di satu sisi Anda merusak banyak orang ya. Mudah-mudahan bisa memperoleh hidayah yang mengubah pola pikirnya sehingga tidak lagi melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Terima kasih pemirsa Potere Spesial Podcast. Salaman kita pada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.